Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 27 Mei 2023 dalam pekan ke-7 Paskah tahun A. Bacaan dibawakan oleh Renata Putri, Mazmur dilantunkan oleh Marcelio Adrian Aridewo, dan renungan ditulis oleh Yohanes Kristanto. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, puji syukur kepadamu atas rahmat kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih, Engkau selalu mendampingi hidup kami setiap hari. Bersabdalah ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabdamu dengan lebih sungguh, agar kami dapat merenungkan dan melaksanakan kehendak-Mu melalui karsa dan karya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 28 ayat 16 sampai dengan 20 dan ayat 30 sampai dengan 31. Setelah tiba di Roma, Paulus yang dalam tahanan diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita. Meskipun demikian, aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi, orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya boleh bertemu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." 2 tahun penuh, Paulus tinggal di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Mu ya Tuhan. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Orang yang tulus akan memandang wajah-Mu ya Tuhan.
Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Sebab Tuhan adalah adil, dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Orang yang tulus akan memandang wajah-Mu, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku akan mengutus roh kebenaran kepadamu, sabda Tuhan. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 21 ayat 20 sampai dengan 25. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus. Dia inilah yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Renungan dibawakan oleh Billy Wibianto. Kita semua tentu sangat familiar dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kita diharapkan selalu melaksanakan isi dari semua sila dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu sila yang penting adalah Persatuan Indonesia, sila ketiga. Dalam sila ketiga, bangsa Indonesia dituntut lebih mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi maupun antar golongan.
Prioritas utama dalam bernegara tentunya persatuan dan kesatuan. Nilai persatuan bangsa dalam sila ketiga Pancasila juga bermakna pengakuan terhadap persatuan bangsa wilayah Indonesia, wajib membela dan menjunjung persatuan dan patriotisme, serta cinta dan bangga akan bangsa dan negara Indonesia. Dalam Injil Yohanes yang kita renungkan hari ini, Yesus menyampaikan nilai persatuan yang lebih hakiki daripada persatuan dalam hidup bernegara. Yesus menginginkan kita bersatu dalam kasih-Nya, sama seperti Dia dan Bapaknya. Persatuan inilah yang dicita-citakan oleh Allah ketika menciptakan manusia, seperti yang dikatakannya dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sehingga ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah dengan segala cara berusaha untuk mengembalikan harkat kehidupan kudus manusia. Dengan puncaknya adalah Kristus yang mengorbankan dirinya sendiri, mengalirkan darahnya, dan menderita di kayu salib. Karena kecintaannya pada manusia, Allah menyediakan sakramen dan sakramentali yang sangat lengkap bagi kehidupan rohani kita. Gereja kita amat kaya dengan sarana yang membawa umatnya untuk meraih kekudusan sehingga bisa bersatu dengan Allah. Doa Yesus dan persatuannya dengan Bapaknya tidak selalu menjanjikan keberhasilan setiap saat dan di mana-mana. Tetapi doa Yesus itu menjamin bahwa dalam keadaan apa saja, baik dalam sukses maupun gagal, orang yang tetap beriman akan memiliki kekuatan. Doa Yesus memampukan kita untuk bangkit dan tetap tabah di kala jatuh, kesepian, ditolak, atau dianiaya. Pada saat sukses, bahagia, doa Yesus membuat diri kita tidak lupa daratan, tidak lupa terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita yang sedang menderita. Doa Yesus membuat kita untuk tetap waspada dan rendah hati. Dalam kesadaran seperti ini, kita akan semakin memahami pentingnya saat hening, waktu doa, bacaan rohani, dan sendiri bersama Tuhan. Allah sangat mencintai kita tanpa syarat dan menghendaki kita bahagia dalam persatuan dengannya. Marilah berdoa. Allah Bapa, terima kasih atas segala berkat dan rahmat-Mu yang sudah Engkau limpahkan kepada kami melewati firman-Mu yang baru saja kami dengar. Jangan lepaskan kami dalam persatuan dengan-Mu, serta bimbinglah agar hidup kami selalu selaras dengan kehendak dan sabda-Mu. Semua doa dan permohonan ini kami panjatkan demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus,
sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.